Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku dimanapun berada, kita di bulan Ramadan terasa banget ya, makanan tuh beda dengan hari-hari biasanya. Yang pasti adalah ta'jil, bukan takjil ya. Kalau takjil itu mengakhirkan, tapi kalau ta'jil pakai ain itu mempercepat. Di sini kebiasaan kita disiplin. Kalau umat Islam bisa seperti saat buka berpuasa, disiplinnya. Karena nggak ada orang pada saat buka puasa itu yang terlambat. Dimanapun dia pasti cari gimana bisa membatalkan. Kalau orang bekerja bisa seperti orang buka puasa, insya Allah umat Islam itu maju. Nah, biasanya juga saat buka puasa itu kita makan makanan yang berbeda dibanding dengan hari-hari biasa. Ada kolaknya, ada mungkin buahnya, makanan pun yang lebih enak karena berpuasa. Maka tidak heran ketika menjelang Ramadan, awal Ramadan, pemerintah mengumumkan bahwa persiapan sembako persediaannya cukup. Ini kan seakan-akan paradok. Harusnya orang berpuasa itu mengurangi makan, konsumsi itu berkurang. Tetapi nyatanya di negeri kita ini selalu berkenaan dengan konsumsi, ekonomi itu naik di bulan Ramadan. Orang memastikan diri mempunyai daya beli yang cukup untuk memenuhi gizi pada saat berpuasa. Disitulah ekonomi. Jadi ekonomi berputarannya dari kebutuhan seseorang, lalu orang yang memproduksinya di tempat yang surplus produksinya dibawa kepada tempat yang minus. Disitulah distribusi ekonomi yang adil, distribusi ekonomi yang merata. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya, jadi tidak mutar pada orang-orang yang berkecukupan saja. Bahkan di bulan Ramadan ini tradisi kita mengeluarkan zakat. Jadi tidak mau tahu berkaitan dengan haul atau apa, pokoknya keluarin zakat di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan kita yang memang sangat terkenal dengan kedermawanannya masyarakat Indonesia itu mengeluarkannya pada saat bulan Ramadan. Nah, pada saat di bulan Ramadan inilah kita bisa memaksimalkan ekonomi kita. Di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, saya secara pribadi memang menyampaikan, ya warung-warung nggak perlu ditutup. Ya. Tapi jangan ngablak, kira-kira begitu. Karena sekarang nggak tahu mau ditutup, ada GoFood, ada GoSend kalau orang mau makan. Kan kita tidak bisa melarang terhadap hajat orang untuk ya berjualan. Kita tidak bisa melarang itu atau menutup ekonomi orang yang memang pas-pasan, di mana dengan cara bekerja itu disitulah mendapatkan untungnya. Kalau toh kita yang berpuasa tidak membeli dan tidak cukup dengan biaya operasional, dia akan berhenti sendiri gitu. Kalau berkenaan dengan berjualan. Tapi ya itu, ketika menjual, kalau dulu terang-terangan makan di luar, ayo kita tutup, menghormati orang yang berpuasa. Kalau yang dulu ngeblak di pinggir jalan itu siang-siang, coba agak minggir dikit gitu. Jadi ada tenggang rasa dari tempat jualannya, dari setting penjualannya, dan juga orang makannya. Nah, ini ekonomi tetap jalan. Orang yang membutuhkan barangkali ya ada non-muslim mau makan, ya kita menghormati orang muslim yang berpuasa. Mungkin juga ada orang muslim yang sedang musafir, mungkin ada orang yang sedang haid, ada orang yang mungkin nifas, atau kebutuhan tertentu karena penyakit dia butuh makan, kan perlu juga dia ada warungnya. Apalagi seperti kota besar di Jakarta seperti ini atau kota-kota besar seperti di Surabaya. Nah, berjualan tetap, tetapi menjaga kehormatan puasa Ramadan itu. Sehingga ekonomi tetap berputar dengan baik. Nah, di bulan Ramadan itu bulan ekonomi, dan di situ kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita ini gara-gara Ramadan kemudian kita tidak berproduksi. Wah, saya karena Ramadan lalu tidak bekerja. Ibu bapak, iktikaf di masjid itu baik. Begitu juga ibadah baca Quran di masjid itu baik. Tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi. Apa? Memenuhi terhadap kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Sehingga kita ini bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan ekonomi yang kita produksi. Jadi kita memproduksi ekonomi di bulan Ramadan dengan memenuhi, apalagi niatnya memenuhi kebutuhan orang-orang. Ya, ngibut nolong orang. Jadi berbisnis tidak semata-mata karena dia ingin dapat untung harta, uang, tidak. Tapi juga ingin memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat. Itu adalah mulia. Dan untuk untungnya kepada orang tua, untungnya kepada keluarga,
Itu bagian dari infak yang mendapat pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah." Orang yang berjuang, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya kedua orang tuanya itu di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi, barang siapa yang berusaha untuk kebutuhan keluarganya, fa fi sabilillah, itu di jalan Allah. Yang tidak boleh adalah man sa'a ala mukasirin, orang yang berproduksi lalu berupaya mencari harta untuk gaya-gayaan. Sombong-sombongan. Fa fi sabili syaitan, itu jalannya syaitan. Yang tidak boleh kita turuti, tidak boleh kita lakukan itu. Jadi luruskan niat memproduksi semaksimal mungkin. Di zaman Rasulullah SAW malah kejayaan, peradaban, penaklukan, peperangan terjadi di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan lehe-lehe di bulan Ramadan kerja berangkat setelah jam 9 ke atas. Menjelang zuhur sudah di masjid. Setelah zuhur waktunya balik kerja, masih di masjid sampai jam 2:30. Jam 3:15 balik dia baru ke kantornya. Sekian lama dia meninggalkan produktivitas untuk apa? Untuk sekadar santai-santai. Oh, saya iktikaf. Tidak bisa dibenturkan iktikaf dengan kewajiban. Kewajiban adalah di mana ada kontrak kita bekerja dengan perusahaan. Atau kita yang swasta. Tidak ada alasan kalau kita hanya karena mencari pahala semata, sementara kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Ayo kita imbangkan, cari untuk kebutuhan keluarga, tapi jangan lepas juga untuk beriktikaf, jangan lepas juga untuk kita mengaji, untuk belajar, dan untuk kita maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikotomis, bekerja juga ibadah, sementara zikir, baca Quran, dan puasa juga ibadah. Kalau bisa digabungkan, mengapa harus dipisahkan? Kalau bisa dikompromikan, kenapa harus didikotomikan? Terima kasih, mudah-mudahan puasa kita maksimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar, sekaligus kita bisa memproduksi dan memenuhi terhadap ekonomi dan kebutuhan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.